Selamat pagi semua. Baik, kita mulai ya. Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ke-15 ya. Ya, temuan terakhir sebelum kita eh, minggu tenang terus masuk ke UAS. Soal jadwal kemarin, hari ini adalah hari terakhir untuk presentasi final project dari hasil teman-teman. Yang minggu kemarin terakhir presentasi itu Mas Ahmad baru sendiri. Yang belum presentasi Yusafat, Iqbal, Monica, Putri, sama Solah. Ada yang mau presentasi final project. Skripsi dulu ya, skripsi UAS. Skripsi UAS. Dan itu saja. Yang UAS. Yang pertama, perhatikan pertanyaannya, lalu instruksinya. Jadi nanti ada instruksi, terus ini ngitung ngitung algoritma apa. Terus nanti ada contoh jawaban kan, kalau kita hitung itu ada koma-komanya kalau di menggunakan Excel ya. Itu ada contohnya, ada berapa angka di belakang koma yang diminta. Itu perhatikan instruksi dan contoh jawaban. Terus pelajari mengenai perhitungan di KNN ya, C4.5 sama K-. Berarti ada tiga itu yang keluar ya. Terus soalnya itu kurang lebih ada 20 soal ya. Nomor 4 soal lebih banyak perhitungan ya. Eh, Teori jadi banyak perhitungannya. Terus yang terakhir nih, jangan buru-buru di finish ya. Kalau misalnya ada masih banyak waktu, coba review lagi. Ya, karena kesempatannya cuma sekali. Si UAS. Hadir di Safat, Monika, sama Sahmad ya. Itu aja mungkin untuk kisi-kisi soal UAS. Ada yang tanyakan soal kisi-kisi UASnya? Cukup jelas ya.
Hmm. Safat, Monica, ada yang mau presentasi? Atau ada yang mau tanyakan yang final projectnya? Bapak Monik boleh coba presentasi? Oh, boleh, boleh, silakan. Bentar ya Pak. Nah, ada siapa tuh Monik? Putri, tumben belum masuk.
Mana Monik? Boleh Bang Josafat aja duluan Pak, soalnya film Monik lagi nge-lag. Ya, silakan. Maaf ya Pak. Musafat. Silakan Musafat. Pak, tunggu ya ini presentasi. 20 menit lagi kalau tidak ada kita, ya silakan juga siapkan.
Sudah terlihat ya Silakan, screen-nya? Mas. Oke. Bagi teman-teman semuanya, nah hari ini saya akan presentasikan hasil mini penelitian yang berjudul hasil pantauan COVID-19 di Kabupaten Tangerang Juli 2023. Target dan tujuannya info data COVID-19 Kabupaten Tangerang Juli 2023. Sumber data setnya ada di website tersebut. Update terakhirnya Jumat 7 Juli 2023 jam 12. Oke, langsung ke data Excel-nya. Oh, ini CSV-nya pertama-tama. Belum terlihat, Mas. Coba di Belum ya? Oke, sebentar ya. all window. Ya, sudah terlihat ya? Ya, lanjut, Mas. Ya. Ini datanya saya dapat dari website, terus saya coba input data ke Excel dan saya save jadikan CSV di sini. Di sini ada data, sebentar. Di sini ada mulai dari kecamatannya, Kabupaten Tangerang sini ada total 29, lalu ada suspek dirawat, ada konfirmasi dirawat, ada konfirmasi isolasi, ada konfirmasi sembuh, ini konfirmasi meninggal, lalu ada konfirmasi total di sini. Lalu ada jumlah keseluruhannya, suspek dirawat plus konfirmasi total, jadi keseluruhan semuanya. Lalu kita ke penghitungan manualnya. Ya, di sini saya menggunakan algoritma Cummins, di mana di sini ada data ke satu, ada kecamatan dan jumlah akhir di sini. Lalu di sini mempunyai minimal nilai dengan 136, lalu maksimal dengan 16.519. Lalu deltanya 1, toleransi errornya 1. Lalu jumlah targetnya 3. Saya bagi menjadi 3 klaster. Saya menggunakan rumus ini untuk mendapatkan nilainya, mulai dari C1, C2, dan C3. Saya mendapatkan C1 dari hasil perhitungan tersebut dengan rumusnya. C1 dengan 2.866,5. Lalu C2-nya mendapatkan 8.327,5. Lalu C3-nya mendapatkan 13.788,5. Lalu di iterasi pertama, di sini saya menghitung jarak dengan kelasnya menggunakan rumus yang sudah pernah dijelaskan sama Pak Yusuf. Saya gunakan kembali di sini untuk menentukan kelas. Lalu saya jadikan kelas ratanya. Lalu di sini kelas satunya dengan rata 12.735.
Lalu di sini kelas keduanya 4.678. Lalu kelas tiganya 5.506,333. Di sini dengan cara menjumlahkan semua kelasnya, kelompok kelasnya yang ada di contoh kelas 1, lalu dibagi dengan 3 di sini. Begitu juga dengan kelas 2 dan kelas 3. Lalu nilai sentroidnya saya masukkan ke nilai sentroid di sini. Lalu reratanya saya kurangi dari rerata dengan sentroid. Lalu hasilnya di sini. Bisa kita lihat di sini ada di formula barnya. Begitu juga kelas kedua dan kelas ketiga lalu saya jumlahkan. Di mana di sini toleransinya masih tinggi. Maaf ini salah ya toleransi error ya. Di mana di sini harusnya di bawah 16.000 dengan toleransi error 1. Di sini masih tinggi, masih 21.000, makanya saya melakukan pengulangan lagi dengan iterasi kedua di sini. Yang dimana data sentroid saya hitung kembali, saya masukkan datanya ke sini. Lalu saya hitung kembali dengan cara yang sama. Lalu ini kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya menggunakan dengan cara yang sama di sini. Lalu saya mendapatkan 14.610 di sini. Yang dimana ini sudah di bawah dari 16.300, di mana tadi toleransi errornya adalah 16.383. Ya, sudah selesai di sini. Saya sudah mendapatkan nilai di mana 14.610 sudah di bawah 16.383. Lalu kita ke orange ya, bagian orange. Bentar. Ya, sudah terlihat ya di sini. Di mana di sini saya masukkan file data dari CFC yang tadi, lalu saya targetkan di jumlah suspek atau jumlah akhirnya itu yang tadi. Lalu saya masukkan ke Cummins di sini. Lalu ini ada scatter plotnya. Ini ada data-datanya semua di sini. Ada C2, C1, dan C3 di sini. Nggak ke-share deh mas. Kenapa Pak? View scatter plotnya nggak ke-share. Nggak ke-share ya? Nah coba Oke, di sebentar all ya. window aja. Iya, iya. Wih. Nah ya udah. Oke, maaf ya. Oke, ini data-datanya. Di mana di sini ada file, lalu saya jadikan jumlah sebagai targetnya di sini. Jumlah akhir ya, ini total semua keseluruhan yang ada di CFC tadi. Lalu di sini saya menggunakan Cummins. Lalu di sini ada scatter plot untuk mereview data-datanya berupa seperti ini. Ada C1, C2, dan ada C3-nya dari jumlah suspek dirawat plus konfirmasi total. Lalu di sini juga saya menyiapkan untuk yang berupa tabel ya. Nah, ini kelihatan di sini klasternya C1, C2, C3-nya. Ini jumlah suspeknya. Nah, ini jumlah suspeknya. Lalu di sini ada klasternya C1, C2, di sini lalu di sini ada C3. Itu. Lalu untuk kesimpulannya di sini saya bisa berpikiran untuk membuat mini penelitian COVID-19 karena masih untuk mengingatkan aja karena COVID-19 masih ada dan masih memakan korban, maka dari itu kita masih harus berhati-hati akan wabah ini, COVID ini.
Mohon maaf untuk kekurangannya dalam presentasi saya. Sekian dari saya, terima kasih. Iya. Dan berarti klasifikasi tingkat yang tertinggi yang mana ya? C1, C2, C3, berarti C3 tuh yang terkonfirmasi tinggi Mas ya. Tadi dapatnya yang tertinggi ada di wilayah mana datanya Mas? Sebentar ya, Pak. Tadi yang tertinggi ada di... Bentar, saya buka file Excel ya, ada di file. Ada di C3 di mana isinya ada 16.500 lebih. Kabupaten mana Mas? Kabupaten Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Kecamatan Kelapa Dua ya. Maaf. Oh, Iya. oke. COVID itu masih masih ada ya. Kita kebal karena termasuk saya juga kena dulu tahun-tahun kemarin. Oh iya Pak. Ya makanya nggak nyebar lagi karena orang-orang yang udah kena paparan itu kayak udah punya Antibody. antibodinya ya. Iya, lebih kuat ya. Iya Lebih benar. kuat. Oke. Ya keren Mas. Terima kasih Pak. Lanjut, Monica udah siap belum Monica? Ini kan Putri nggak ada, berarti terakhir Monica yang presentasi. Mas Ahmad kena COVID juga Mas Ahmad tahun kemarin. Pernah Pak di karantina di rumah sendiri selama 2 minggu. Wah, positif berarti ya pada ini. Ya Pak, positif COVID. Soalnya COVID itu nggak apa ya, efeknya tuh kayak flu ya kalau yang orang-orang masih muda, antibodinya bagus. Oh ya, demam Pak, demam panas. Iya Iya. benar Pak. Ya sahabat pernah juga. Karena apa? Saya juga. Cuman asal didukung sama lingkungan yang positif ya. Karena Iya. awal-awal COVID itu kayak apa? Kayak haram gitu ya. Benar benar benar. Jadi malah dihantui sama tetangga-tetangganya, malah ditandain Iya, rumahnya, bukannya di support, jadi tambah tambah down. benar benar benar. Tambah stres sih memang. Iya, tapi kesini masyarakat udah mulai Iya, paham ya. benar. Kalau COVID itu bukan dia yang pengen, cuman karena dia kepapar di jalan, di kantor, di mana pun. Akhirnya dia kena. Iya benar. Karena lingkungan sih Pak memang itu. Ya, sekarang udah ditarik ya, nggak usah pakai masker lagi. Iya, karena sudah dianggap biasa kan tuh Ya kan, COVID-nya. biasa. Hmm. Dan masyarakat juga udah ke edukasi ya, kalau dia badannya nggak enak ya udah pakai masker. Iya. Monica, bagaimana Monica? Iya Pak, Monik coba ya Pak. Eh, Eh, Sebelumnya Monik mohon maaf ya Pak, soalnya presentasinya dari HP. Saya laptopnya kalau kalau pagi dibawa kerja. oke, lanjut. Ah, Selamat pagi semuanya. Di sini Monik akan ngebacain presentasi hasil tugas
terakhir, di sini Monik ngebahas tentang analisis sistem terhadap produk smartphone menggunakan metode Neff-Bayes. Di sini ada pendahuluannya, target dan tujuan, menganalisis sistem positif dan negatif dari ulasan pelanggan terhadap produk smartphone tertentu dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem tersebut. Datasetnya ada 10 data ulasan pelangganan yang saya ambil dari situsnya. Di sini ada smartphone ini bagus, kameranya jernih, baterainya awet, layarnya lebar. Saya suka sekali. Itu sistemnya positif. Yang kedua, saya kecewa dengan smartphone ini. Sering hang, suaranya kecil, layarnya pecah, jangan beli deh. Itu sentimennya negatif. Yang ketiga, smartphone ini lumayan tapi kurang memuaskan. Kameranya buram, baterainya cepat habis, layarnya kecil, harusnya bisa lebih baik. Itu negatif. Yang keempat, saya puas dengan smartphone ini. Performanya bagus, suaranya jelas, layarnya besar, cocok untuk gaming dan streaming. Itu sentimennya positif. Yang kelima, smartphone ini jelek, kameranya gelap, baterainya boros, layarnya retak. Saya menyesal membelinya. Itu sentimennya negatif. Yang keenam, smartphone ini keren, kameranya tajam, baterainya tahan lama, layarnya luas, sangat direkomendasi. Itu sentimennya positif. Yang ketujuh, saya tidak suka dengan smartphone ini. Sering lemot, suaranya cempreng, layarnya kusam, mending beli yang lain. Itu sentimennya negatif. Yang ke-8, smartphone ini mantap. Performanya kencang, suaranya mantul, layarnya cerah, pas untuk nonton dan main game. Itu positif. Yang ke-9, smartphone ini biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kameranya lumayan, baterainya cukup, layarnya sedang, bisa dicoba. Itu positif. Yang ke-10, smartphone ini buruk, kameranya ngeblur, baterainya lemah, layarnya gelap, buang-buang uang saja. Itu sentimennya negatif. Adapun data miningnya yang digunakan adalah klarifikasi. Algoritma yang digunakannya naval base. Naval base ialah tata cara mengklarifikasi probabilitas simple. Model ini hendak menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi serta campuran nilai dari database yang diberikan. Data cara Naive berpendapat seluruh atribut pada tiap jenis tidak mempunyai ketergantungan satu sama yang lain. Naive Bayes teruji mempunyai akurasi serta kecepatan yang besar dikala diaplikasikan ke dalam database dengan informasi yang besar. Keuntungan pemakaian Naive ialah cuman membutuhkan beberapa kecil informasi latin buat memastikan parameter main serta varians dari variabel yang dibutuhkan buat klarifikasi. Untuk
PDF juga ya Pak. Langkah pertama adalah menghitung probabilitas prior dari setiap kelas sentimen. Positif sama dengan jumlah data dengan sentimen positif. Jumlah datanya 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Negatifnya jumlah data dengan sentimen negatif. Jumlah datanya 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Langkah kedua adalah menghitung probabilitas kondisional dari setiap kata terhadap setiap kelas sentimen. Di sini ada kata atau positif, jumlah kemunculan kata pada data dengan sentimen positif plus 1 per jumlah kata unik pada kata dengan sentimen positif plus jumlah kata pada semua data. Untuk kata negatifnya, jumlah kemunculan kata pada data dengan sentimen negatif plus 1 per jumlah kata unik pada data dengan sentimen negatif plus jumlah kata pada semua data. Untuk kata positif, di sini 2 ditambah 1 per 2 per 25 ditambah 50 hasilnya itu 0,0455. Untuk kata negatifnya 0 ditambah 1 per 28 ditambah 50 untuk hasilnya 0,017172. Langkah ketiga adalah menghitung probabilitas posterior dari setiap kelas sentimen terhadap sebuah ulasan baru. Untuk positif ulasannya, P positif dikali P kata 1 positif dikali P kata 2 positif dikali titik-titik P kata 1 positif. Untuk negatif ulasannya, P negatif kali P kata 1 negatif dikali P kata 2 negatif dikali P kata 1 negatif. Untuk ulasan baru smartphone ini oke, kameranya bagus, baterainya kuat, layarnya jelas. Untuk perhitungannya, P positif ulasan sama dengan 0,5 dikali 0,0182 dikali 0,0455 dikali 0,0182 dikali 0,0182 sama dengan 7,62 dikali 10 negatif 7. Untuk negatif ulasannya 0,0 dikali 0,0172 dikali 0,0172 dikali 0,172 dikali 0,0172 sama dengan 2,15 dikali 10 dikurang 7. Langkah keempat adalah membandingkan probabilitas posterior dari setiap kelas sentimen dan memilih kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai prediksi. Hasil praktik menggunakan aplikasi Orange-nya, Monik kan gak pakai laptop, Pak. Jadi Monik gak bisa presentasiinnya, Pak. So, kesimpulan aja. Kenapa, Pak? Lanjut ke kesimpulan. Oh, ya, Pak.
Untuk kesimpulannya, metode naive Bayes dapat digunakan untuk melakukan analisis sistem sentimen terhadap produk smartphone berdasarkan ulasan pelanggan. Metode Naive memiliki akurasi yang cukup tinggi, yaitu 80% dalam mengklarifikasikan sentimen positif atau negatif dari ulasan pelanggan. Metode Naive Bayes juga dapat memprediksi sentimen dari ulasan baru yang belum diketahui sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sentimen pelanggan terhadap produk smartphone antara lain kamera, baterai, layar, performan, dan suara. Sekian dari hasil presentasi Monik. Mohon maaf banyak kesalahannya. Terima kasih, Pak. Bagus. Sentimen analisis memang dipakai sama banyak perusahaan, termasuk pemerintah juga pakai sentimen Kenapa, analisis. Sentimen analisis juga emang sering dipakai ya sama bisnis, sama government juga pakai sentimen analisis. Jadi yang tadi Monik bilang tuh, misalnya di satu kalimat komentar menggunakan algoritma Naive Bayes itu bisa memprediksi ini kata-katanya positif atas produk yang dimiliki perusahaan atau negatif ya. Seperti itu Monik ya. Iya, Pak. Dan itu Semoga banyak jadi penelitian loh di tahun-tahun sekarang sentimen analisis. Karena memudahkan pemilik perusahaan atau juga pemerintah, apakah di satu postingan ini tanggapannya positif, lebih banyak positif berapa persen, banyak negatif berapa persen. Termasuk juga kepolisian, mereka memantau setiap tweet yang kita bikin di Twitter, setiap posting kita di IG, itu mereka memantau. Kayaknya yang viral-viral itu lebih cepat ditanggap ya, gitu. Tinggal praktik aja sih tadi Monik, tinggal dilengkapi nanti laporannya pakai praktik di Orange ya. iya, Pak. Terus apa juga nanti dirapiin ya kayak tadi laporan Monik. Terus nanti dikumpulinnya laporannya pas UAS. Bagus Monik. Makasih, Pak. Udah. Putri mau presentasi Putri. Pagi Pak, boleh? Ya, silakan. Saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Terlihat Pak di layar. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini saya mau presentasi untuk salah satu tugas UAS mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Topik yang saya ambil yaitu clustering menggunakan algoritma K-means pada produk tanaman sayur bayam menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Selanjutnya, pada kasus ini akan menggunakan dataset produksi bayam di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi untuk melakukan clustering menggunakan algoritma K-means. Data tersebut terdiri dari 6 fitur, yaitu
yaitu 1 fitur provinsi dan 5 fitur lainnya merupakan fitur tahun produksi. Untuk mendapatkan dataset yang digunakan, saya mengambil dari Badan Pusat Statistik dari link berikut. Teman-teman bisa cari di web, ada linknya seperti ini. Terus judulnya seperti ini, produk tanaman sayuran per tahun. Di sini banyak banget, ada komoditi bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kubis, kembang kol, sawi, wortel, dan komoditi lainnya, termasuk sayur-sayuran. Dan di sini kenapa saya pilih bayam? Mungkin karena saya dulu adalah seorang vegan gitu, kayak saya bukan penikmat daging, tapi saya penikmat sayuran dari kecil. Jadi ya udah saya pilih komoditinya sayuran. Mana ini tadi di bayam di 2018 di Provinsi Aceh ada 6.842 ton. Ini kangkung deng, sebelahnya maksudnya 3.427 bayam. Ini saya ambil datanya sampai Provinsi Papua. Lalu saya urutin dari 2018 sampai ke tahun 2022 yang akan tampil pada dataset seperti ini. Selanjutnya, di data mining yang digunakan yaitu clustering. Dalam clustering, data mining adalah teknik yang digunakan untuk mengelompokkan objek atau data ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan tertentu. Dalam proses clustering, tugas klasifikasi data mining sebelumnya berkaitan dengan mempartisi data berdasarkan sampel pelatihan yang telah diklasifikasi sebelumnya. Clustering adalah proses otomatis untuk mengelompokkan record terkait bersama-sama. Catatan terkait dikelompokkan bersama atas dasar memiliki nilai yang sama untuk atribut. Kelompok biasanya terputus-putus. Clustering dalam data mining adalah teknik yang digunakan untuk mengelompokkan objek atau data ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan tertentu. Tujuan utama dari clustering adalah untuk mengidentifikasi pola-pola yang ada dalam data tanpa adanya label atau pengawasan sebelumnya. Dalam clustering, data yang diberikan akan dianalisa berdasarkan atribut-atributnya dan objek-objek yang memiliki kesamaan dalam atribut-atribut tersebut akan dikelompokkan ke dalam satu kelompok atau clustering. Atribut-atribut ini dapat berupa variabel-variabel numerik seperti tinggi, berat badan, harga, maupun atribut-atribut kategorikal seperti warna, jenis kelamin, atau kategori produk. Metode-metode yang umum digunakan dalam clustering ada K-means, lalu ada hierarchical clustering, ada DBSCAN atau Destiny Based Spatial Clustering of Application with Noise. Lalu ada Gaussian Mixture Models atau GMM. Clustering dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti segmentasi pasar, pengelompokan dokumen, analisis jaringan sosial, dan analisis pola dalam data biomedis. Algoritma yang digunakan pada studi kasus kita kali ini yaitu K-means. K-means adalah salah satu algoritma clustering yang tadi disebutkan di metode di atas. Algoritma clustering pada tugas data mining yang digunakan untuk memartisis kumpulan data ke dalam kelompok tertentu. Clustering merupakan jenis pembelajaran mesin yang tidak diawasi atau unsupervised learning, sehingga akan bekerja untuk mengelompokkan sekumpulan data atau objek ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh data tersebut.
Cara kerja algoritma K-means adalah dengan menentukan jumlah klaster yang diinginkan terlebih dahulu, kemudian menentukan titik pusat dari setiap klaster. Biasanya dengan menggunakan teknik random atau mengambil titik data secara acak dan kemudian mengelompokkan data dalam klaster berdasarkan jarak terdekat dari titik pusat ke klaster tersebut. Setelah semuanya data terkelompok, algoritma akan mengupdate tiap pusat dari setiap klaster dengan menghitung rata-rata dari semua titik data yang ada di dalam klaster tersebut. Dan kemudian mengulangi proses pengelompokan data hingga titik pusat klaster tidak lagi berubah atau hingga jumlah iterasi yang ditentukan telah tercapai. Hasil perhitungan secara manual. Nah, ini mohon maaf belum saya masukin ke dalam dokumen, tapi saya udah bikin di Excel. Jadi dari 34 provinsi ini dan dari 5 tahun ke belakang, saya ambil 15 data di tahun 2018 untuk di percobaan menghitung secara manual. Terus ini data yang saya ambil dan minimal maksimalnya itu ada di 33.804 dan minimal 676. Untuk mencari sentroid pertama, kedua, dan ketiga, saya menggunakan cara yang sudah dipelajari di materi Kemin sebelumnya, di mana minimal ditambah I dikurang 1 dikali minimal dikali maksimal dikurang minimal dibagi 3 tambah maksimal dikurang minimal dibagi 2N, di mana N ini adalah jumlah apa yang mau saya lihat gitu nilainya dari 1, 2 sama si sentroid ini, si N ini ke C1, C2 sama C3 ini. Terus C1 dapat hasil 6.197, C2 17.240, C3 28.242. Nah, kebetulan saya udah hitung di iterasi pertama ini rata-ratanya di kelas 1 ada 7.175, di rata yang sentroid kedua ada 1.332, dan di sentroid ketiga ada 28.242 dengan rata sentroid sini masing-masing tiap kelas ada yang pertama 974, yang kelas kedua 392, yang ketiga ini 0 karena dia di sentroid ketiga cuma 1 data yang ada ini. Terus sampai iterasi ke berapa ini? Kalau sampai iterasi keempat ternyata titik ininya belum sampai ketemu yang saya inginkan gitu kan. Biasanya kalau hitung yang akumulasi rata sentroid 0,1. Nah, ini udah sampai iterasi keempat tapi hasilnya masih di atas 0 gitu. Jadi yang ini saya masih struggle buat ngitung manualnya gitu. Tapi nggak apa-apa, dilanjut aja buat hasil praktik menggunakan aplikasi Orange. Kalau dibuka di sini buka kelihatan ya. Lalu di sini di aplikasi Orange ini ada file
ada data table, terus ada pre-processing, saya buka data table lagi satu, terus lanjut ke K-means, ini metodenya. Lalu saya untuk visualisasi pakai scatter plot, dan di sini ada data table lagi untuk yang akhir, dan dilanjut sama save data. Nah, save data di sini saya pakai format Excel. Terus kita balik ke dokumen. Ini dia. Di widget file untuk mengetahui informasi dari dataset tersebut, seperti jumlah baris, jumlah missing value, atribut yang terdapat di dalam dataset, dan lainnya, sebagian seperti pada gambar di sebelah kanan. Jadi 34 provinsi tadi di sini kelihatan sebelah kanan di apa namanya kotak wizard yang file. Terus di sini provinsinya saya tipenya kategori. Terus ada 5 fitur tahun. Lalu pada table yang ini itu akan tampil seperti ini. Nah, di sini dia data awal masuk ada 34 instance, berarti 34 provinsi, 6 fitur. Ini tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan provinsi. Lalu tidak ada target variable dan tidak ada meta atribut. Selanjutnya kita ke pre-processing, di mana di pre-processing ini saya mau normalisasi table itu iteratif 0,1 yang di sini. Terus nanti akan muncul table seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini udah ketahuan. Ini yang di sini 1. Ini Jawa Barat. Yang lainnya masih mendekati 0. Ini ada Gorontalo yang nggak kelihatan berarti gitu. Terus habis itu di K-means saya fix datanya 3. Terus pakai inisialisasi with K-means. Selanjutnya di sini akan tampil di scatter plot. Untuk visualisasi saya maunya kelihatan ininya aja, centroid itu sama si cluster provinsi ini biar bacanya enak gitu. Ternyata di C1 itu masih banyak, terus di C2 makin makrocut ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di C3 ini 1, di mana C3 itu produksi yang paling tinggi gitu. Terus habis itu di sini kita lihat data table-nya. Ternyata emang bener di C3 sendirian ini Jawa Barat. Nah, untuk save-nya kalau udah di ini kan udah data terakhir nih. Nah, ini saya udah save datanya gini. Ini udah saya save jadi kelihatannya kayak gini. Kalau misalnya save data yang baru, coba bikin baru begini, tampilannya begini. Save as misalnya. Nah, di sini akan dikasih tahu pakai file type apa aja gitu. Tadi kan saya bilang saya pakai Microsoft Excel spreadsheet, kayak Excel XLS. Nah, ini udah ada. Jadi nggak usah di-save lagi. Terus habis saya ketemu jawaban kalau misalnya yang tertinggi itu di Jawa Barat. Nah, saya kepo gitu ya. Apa sih namanya? Nyari di internet penyuplai bayam terbesar di Indonesia di provinsi mana gitu. Terus kebanyakan artikel juga nulis Jawa Barat punya produksi bayam terbesar di Indonesia. Terus dari Tangerang Kabupaten juga ngomong gitu, Jatim Network, Pertanian.go, dan masih banyak lagi sih.
Lalu konklusinya apa dari kasus kita kali ini? Dengan melakukan clustering menggunakan algoritma K-means pada Super Orange, diperoleh hasil clustering terdiri dari cluster 3 terdiri dari satu provinsi yaitu Jawa Barat, cluster 2 terdiri dari provinsi Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, dan cluster 1 terdiri provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan 22 provinsi lainnya. Cluster 1 menunjukkan provinsi yang memproduksi banyak. Oh, ini salah tulis. Yang memproduksi bayam skala tinggi itu harusnya cluster 3 dan skala rendah itu cluster 1 dan cluster 2 ini skala sedang. Sekian presentasi dari saya tentang produksi apa nih? Produksi bayam, produksi tanaman sayuran bayam. Dan tadi Putri tadi prakteknya ada normalisasi ya. Jadi mungkin bisa dijelasin kenapa Putri pakai normalisasi. Yang Yang pre-processing. ini karena biar ini di sini ada tulisannya. Saya nulis, kadang saya kalau nulis Bener suka sih, lupa. prosesnya memang harusnya pakai normalisasi. Gini Pak maksudnya, Ya. agar saya pakai normalisasi itu agar menjadi datasetnya itu rentang nilai 0 hingga 1. Benar emang kalau untuk dataset secara real di lapangan itu sulit ya dapat dataset yang baik gitu benar. Ya, maka lazim melakukan itu namanya pre-processing agar datanya seragam. Putri ambil ini di antara rentang 0 sampai 1. Di 0 menandakan data itu ada di paling bawah, yang paling rendah, dan 1 itu nilai yang tertinggi. Ya, gitu Pak. Lengkap sekali Putri. Dan itu sejalan ya sama yang hasil berita yang Putri searching. Kalau Jawa Barat memang jadi yang tertinggi nilai bayam. Dan karena itu Putri, karena yang viral itu Apa tuh? si Yang bayam viral? itu Si bayam kenapa Pak? akunnya Emang ada Pak? Saya nggak tahu ini. Apa sih Pak? Saya cari deh. Akun bayam viral. Oh, TikTok. Saya nggak main TikTok lagi. bukan ya dia si Bayam. Sorry. nah itu kan si bayam yang akun Dia punya duit. Yuk aku. Astaga. Baru tahu Pak saya. Mohon maaf. apa Padahal beritanya udah lama. jadi kata-katanya udah ini ya udah masuk ke kita. Oh ini anaknya. Biasanya kalau anak makan bayam tuh anak Popeye gitu katanya. Ya, Iya, iya, iya. itu tuh ya. Kasih lupa. Ya, Kasih tahu. ya, makasih ya Putri. Makasih Bapak. Ini saya stop share screen atau gimana Pak? Ya, stop screen.
Ya. Putri tadi udah dapat kisi-kisi UAS. Belum, Pak. Coba perhatikan pertanyaan Iya. sama instruksi contoh jawaban. Karena kan di hitungan KNN sama detik 5 Kamis itu ada koma-komanya. Nanti yang diminta di pertanyaan itu ada berapa angka belakang koma. Jadi perhatikan di situ. Terus yang kedua, pelajari mengenai perhitungan di KNN, CM4.5 sama K-Mins. Terus soalnya kurang lebih ada 20 soal. Soal lebih banyak perhitungan. Kalau di UTS kemarin banyak teorinya. Sekarang di UAS banyak perhitungan. Yang terakhir jangan buru-buru di finish ya kalau udah selesai. Kalau masih ada waktu saya akan cek ulang karena cuma satu kali kesempatan menggunakan. Itu mungkin tuh UAS. Pak, ini pengerjaannya itu di e-learning juga ya Pak ya? Berupa pilihan ganda? Ya, di e-learning. Oh iya, baik Pak. Ini PG, Pak. Ya, Atau esai. tulisan singkat. Kalau essay kan panjang ya. Kalau PG juga cuman pilihan. Kalau ini textbook kecil. Oh, waduh. Untuk UAS. Ada pertanyaan soal kisi-kisi UAS. Ya. Oke. Itu untuk perkuliahan kita di minggu terakhir ini. Masih ada penutupan. Saya mohon maaf ya kalau dalam penyampaian materi teman-teman rasakan ada yang beribut-belibet saya menjelaskan. Masih belajar cara untuk menjelaskan yang baik pada mahasiswa. Saya juga sama dulu pernah di posisi teman-teman sebagai pendengar dosen berkicau ya. Oke. Sekarang saya gantian, saya coba menjadi dosen. Saya coba merangkum cara belajar yang baik di kelas, ya, penyampaian materi. Coba untuk improve di setiap semester. Ya, jadi itu terus harapan saya yang kedua itu semoga di perkuliahan kedepannya bisa terwujud ya tatap muka. Maaf untuk sebentar sekarang saya belum bisa untuk tatap muka. Ini semester depan saya harapkan bisa tatap muka karena kayak kalau di kelas itu ada touch atau ada kan sentuhan tuh ada rasa ya, ada yang lebih pas itu kalau kita belajar di kelas. Cara menerangkan juga akan lebih pas kalau kita di depan lab ya seperti itu. Terus yang terakhir silakan kalau ada yang kritik, saran yang membangun disampaikan WhatsApp saya pribadi juga silakan. Oke, tuh teman-teman. Untuk penutupan kelas saya minta dibuka kameranya. Kita mau wifi kuliah terakhir. Yang lain dibuka kameranya.
Mas Ahmad gelap-gelapan, Mas Ahmad. Monica, Josafat. Bukan Monica. Josafat. Ini dua lagi nih. Josafat mana nih Josafat? Selfie ya Pak kita. Ya, wifi kita. Ini mah gelap ya, Josafat. Dah. Dulu. Oke, oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, saya harap bisa offline ya. Ini lebih seru kalau offline. Ya, sampai ketemu di semester ke depan. Kalau kita kumpul lagi ya. Terima kasih Semester perhatiannya. 5 Bapak ngajar Pak. Semester 5 saya ngajar. Cuman jurusannya beda deh kayaknya. Bukan T, Nggak ngajar TI lagi Pak. SI deh kayaknya semester 5. Nggak tahu sih nanti pembagian jadwalnya. Oke, semoga apa yang kita bahas di satu semester ini bisa untuk kita semua. Saya cukupkan untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Satu Waalaikumsalam semester terima warahmatullahi kasih Pak. Makasih, Bu. Sehat-sehat Pak. Bapaknya udah keluar.